Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, jangan lupa kita berdoa dulu ya. Kita berdoa bersama-sama yuk. Sudah siap? Duduk yang rapi ya, dan tangan tidak memainkan sesuatu apapun. Jadi ketika ada berdoa yang tertib, berpakaian rapi, dan angkat tangannya. Yuk kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Semoga kalian semua dapat memahami pelajaran hari ini ya. Amin. Baik, kita lanjutkan. Nah, insya Allah di kesempatan kali ini kita sudah memasuki subtema 3 pembelajaran 1 ya Kak. Dan hari ini kita akan belajar dulu PPKN dan Bahasa Indonesia dengan tema Pancasila ketiga dan tentang kalimat perintah beserta tanggapannya. Disimak baik-baik ya solis dan solihah. Baik, kita mulai. Yang pertama kita akan belajar tentang PPKN. Insya Allah kita akan belajar di PPKN ini Pancasila ketiga, yaitu tentang 1. Mengenal simbol sila ketiga. Yang kedua, kita akan belajar mengenal bunyi sila ketiga. Yang ketiga, kita akan belajar sikap sila ketiga. Dan yang terakhir, insya Allah nanti ada menggambar simbol sila ketiga. Ya, baik, kita mulai. Simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Nah, ini seperti di sini. Ya, pohon beringinnya. Nah, bunyi sila ketiga itu apa? Persatuan Indonesia. Coba yuk kita bersama-sama. Pancasila ketiga, Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin. Nah, nanti di sini kalian harus hafal ya. Nanti ketika Bu Guru telepon, Bu Guru akan sedikit menanyakan tentang Pancasila ya, solihah dan solih dan solihah. Nah, jadi kita harus hafal simbol sila ketiga yaitu pohon beringin. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sudah dipahami? Sudah hafal? Baik, kita lanjut. Kalau bunyi Pancasila Persatuan Indonesia, sikap apakah yang menunjukkan sila ketiga ini, yaitu Persatuan Indonesia? Nah, di sini Bu Guru akan sedikit menyebutkan pengamalan atau sikap Pancasila sila ketiga, ya, yaitu tentang Persatuan Indonesia. Yang pertama, sikap Pancasila ketiga yang pertama yaitu tentang bekerja sama membersihkan lingkungan rumah atau sekolah, ya, atau bisa disebut dengan kerja bakti. Kegiatan kerja bakti itu dapat menimbulkan persatuan di antara kita, ya. Yang tadinya kita tidak mengenal siapa teman kita atau kita tidak mengenal siapa tetangga kita, tetapi dengan ikut berpartisipasi, ikut mengikuti sebuah kegiatan kerja bakti, insya Allah nanti kita bisa saling mengenal,
saling makin erat hubungannya ya, hubungan antar tetangga. Dan kalau di dalam rumah kita melakukan kerja bakti bersama umi, abi, kakak, dan adik, insya Allah juga semakin erat hubungan antar kekeluargaan kita ya. Kalau di sekolah bersama teman, bersama bu guru, nah itu juga akan menimbulkan keeratan atau persatuan yang lebih erat lagi di antara kita. Jadi kalian jangan malas-malas untuk melakukan kerja bakti ya. Jika disuruh sama umi dan abi, maka kalau disuruh untuk membersihkan bersama-sama, membersihkan rumah bersama-sama, jangan mengelak ataupun berkata, nggak umi aku capek gitu. Tidak seperti itu ya. Jadi usahakan harus rajin, harus semangat kalau mau bekerja bakti ya, karena akan menimbulkan sebuah persatuan. Kan kalau bersatu akan semakin sayang, akan semakin damai ya. Baik, sikap yang kedua dari Pancasila yang ketiga yaitu mencintai dan menghormati teman dan petugas sekolah. Nah, dari sikap yang pertama tadi, kita melakukan sebuah kerja bakti, kita akan menimbulkan rasa sayang, kita akan menimbulkan rasa cinta ya. Dan kita akan menghormati sesama teman ya, menghormati sesama teman jika kita mau melakukan sebuah kegiatan yang sifatnya bersama-sama ya. Nah, seperti kalau misalnya di sekolah kita bisa menghormati petugas sekolah, kita tidak seenaknya membuang sampah sembarangan dengan berkata kalau ditegur sama bu guru, kakak buang sampahnya di tempat sampah ya. Nanti ada yang ngomong, kan ada petugas sekolah bu. Nah itu tidak boleh. Jadi kita dengan tadi yang sikap pertama, dengan bekerja sama ataupun dengan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, baik lingkungan sekolah ataupun lingkungan rumah, maka akan menimbulkan rasa cinta, rasa hormat ya, hormat kepada siapapun. Oke. Yang ketiga, sikap Pancasila yang ketiga yaitu tentang mengutamakan kepentingan orang lain. Nah, sikap yang baik, kita tidak mementingkan kepentingan diri kita sendiri ya. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan orang lain, dahulukan kepentingan orang lain. Kalau misalnya kalian berebutan sapu, jangan sampai berebutan, kalian harus mengalah, ya sudah dipakai dulu sapunya, nanti gantian ya, berkata seperti itu. Nah itu mengutamakan kepentingan orang lain. Nah yang didahului atau yang dipenuhi kepentingannya pun jangan sampai lupa. Nah seperti tadi contohnya meminjam sapu, padahal kamu mau menyapu tapi dipinjam sama teman kamu sapunya, kamu rela, ya udah nggak apa-apa dipinjam dulu nanti kembalikan ya. Nah yang meminjam lupa mengembalikan. Nah jangan seperti itu, harus ingat dikembalikan lagi ya. Kalau ada teman kita yang mengutamakan kepentingan kita, maka harus kita hargai juga ya. Sifat mereka itu sifat yang baik. Nah selanjutnya sikap Pancasila yang ketiga yaitu mencintai produk Indonesia. Apa sih bu maksudnya mencintai produk Indonesia? Mencintai produk Indonesia maksudnya kita harus memakai produk-produk yang kita buat gitu ya, yang apalagi produk-produk orang Islam ya. Kita harus utamakan memakai produk-produk orang Islam dan dibuat di Indonesia. Mencintai produk Indonesia itu yang dibuat, yang sumbernya dari Indonesia, pabriknya ada di Indonesia ya. Itu harus kita cintai dan kita pakai produk Indonesia tersebut ya, terutama produk-produk orang Muslim ya, harus kita dukung, kita pakai. Nah di situ akan menimbulkan sebuah persatuan. Kalau kita memakai produk orang Muslim,
maka kita akan menimbulkan persatuan antar sesama muslim ya, sesama orang Islam seperti itu. Oke. Selanjutnya yang kelima, tidak membeda-bedakan antar suku bangsa. Nah, di sini juga sering terjadi nih. Di antara kalian suka membeda-bedakan teman deh. Ya, suka membeda-bedakan teman. Itu tidak boleh, itu akan menimbulkan perpecahan. Nah, kalau kita tidak membeda-bedakan teman, maka kita akan merasakan persatuan yang sangat mendalam dan akan menumbuhkan rasa cinta ya. Seperti contohnya tidak membeda-bedakan tuh, seperti contohnya nih yang sering terjadi di antara kalian. Ada 3 anak, lalu salah satu dari temennya berbicara, jangan temenin si dia kan begini begitu, dia kan kulitnya hitam, dia kan jelek. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi kita semua tidak boleh membedakan antara teman kita atau membedakan saudara kita. Jadi harus tetap berteman, jangan memilih-milih teman ya. Jangan membedakan kulit kita ataupun suku bangsa misalnya, jangan teman sama dia kan orang Jawa, itu nggak boleh. Jadi harus tetap bersatu ya. Walaupun berbeda-beda harus tetap bersatu. Nah, ini adalah 5 sikap yang Bu Guru sebutkan, yaitu sikap Pancasila ketiga. Tadi bunyinya apa? Pancasila ketiga? Betul. Apa? Persatuan Indonesia. Nah, 5 sikap ini dapat mempersatukan antara kita ya. Jadi akan terhindar yang namanya pertengkaran ya, itu akan terhindar seperti itu ya. Jadi kalau mau hidup kalian damai, senang, maka lakukanlah 5 sikap ini. Oke, jangan sampai lupa. Baik, sudah dipahami ya tentang pelajaran PPKN ini, yaitu yang pertama tadi kita belajar simbol Pancasila ketiga yaitu pohon beringin. Terus bunyi Pancasila ketiga yaitu apa tadi? Persatuan Indonesia, pinter. Nah, sikap atau pengamalan Pancasila ketiga yaitu tadi bekerja sama membersihkan lingkungan atau bekerja bakti, lalu mencintai dan menghormati teman serta petugas sekolah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang lain. Yang keempat, mencintai produk Indonesia. Dan yang kelima, tidak membedakan antar suku bangsa. Sudah paham ya? Baik, jika sudah paham, bisa kalian kerjakan tugas PPKN ini ya. Yang pertama, sebutkan 2 pengamalan atau 2 sikap Pancasila yang ketiga. Sebutkan 2 saja. Lalu, yang nomor 2, silakan kalian menggambar atau membentuk pohon beringin, lalu mewarnai pohon beringin tersebut yang ada di halaman 126 ya. Nanti untuk menggambar dan mewarnainya bisa dikumpulkan nanti di hari Senin. Tetapi yang nomor 1, sebutkan 2 pengamalan Pancasila, dikerjakan hari ini ya. Ingat, menggambar dan mewarnai di halaman 126 bisa dikumpulkan di hari Senin ya. Semangat ya. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia ini kita akan belajar tentang kalimat perintah dan tanggapannya. Nah, kalimat perintah ini mungkin hampir sama dengan kemarin kalimat petunjuk ya. Cuma yang membedakan adalah kalimat petunjuk kemarin adalah kalimat yang mengarahkan untuk cara mengarahkan untuk melakukan sesuatu. Seperti kemarin cara membersihkan kamar mandi ya, itu termasuk kalimat petunjuk. Ada tahap-tahapannya. Nah, itu adalah kalimat petunjuk. Tapi memang di dalamnya ada kalimat perintah. Yang membedakan adalah kalimat perintah dan kalimat petunjuk. Kalau kalimat petunjuk itu bertahap, ada tahapannya.
misalnya ya, seperti cara membersihkan kamar mandi, cara membersihkan rumah, misalnya cara membuat kue. Nah, itu kalimat petunjuk ya. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat perintah. Apa sih kalimat perintah itu? Ya, kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan agar seseorang melakukan sesuatu ya. Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan agar seseorang melakukan sesuatu ya, melakukan sesuatu. Nih contohnya, pergilah ke pasar untuk membeli sayur. Nah, itu termasuk kalimat perintah. Yang dimana kata pergi ini adalah kata kerja ya. Kata pergi ini adalah kata kerja. Kan kalau pergi pasti kita bekerja kan, bukan diem. Nah, itu kata kerja. Nah, setelah kata kerja ini kita harus tambahkan imbuhan lah ya. Ini yang Bu Guru tebalkan, harus kita tambahkan imbuhan lah setelah kata kerja ya. Setelah kata kerja, pergilah ke pasar untuk membeli sayur. Nah, ini adalah kata kerja, pergilah kata kerja. Nah, pada contoh di atas kata pergi harus ditambahkan imbuhan lah. Kata pergi ini adalah kata kerja. Contoh kata kerja yang lain apa? Makan, minum, mengambil, terus berdiri, duduk, itu kata kerja ya. Contoh, Bu Guru kasih contoh lagi untuk kalimat perintah. Duduklah kamu di bangku sebelah sana. Nah, duduklah itu adalah kalimat perintah. Kata kerja ditambahkan lah ya. Kata kerja ditambahkan lah, itu adalah kalimat perintah. Kalau sudah mendengar kalimat perintah, duduklah kamu di sana, apa yang akan kalian lakukan? Kalian akan duduk di sebelah sana ya kan? Iya, langsung kalian kerjakan. Nah, makanya arti dari kalimat perintah ini adalah kalimat yang digunakan agar seseorang melakukan sesuatu ya. Contoh lagi, kata kerja memakai kata kerja makan. Nah, kita buat kalimat perintahnya adalah makanlah sayur itu nak. Makanlah sayur itu nak. Nah, kata kerja makan ditambah lah, jadilah kalimat perintah. Makanlah sayur itu ya, jadilah kalimat perintah. Sudah paham ya Kak? Jadi jangan lupa kalimat perintah itu kata kerja yang ditambahkan lah ya. Paham? Insya Allah paham. Baik, kita lanjut ya. Nah, kalau tadi kalimat perintah sudah kalian pahami, nah sekarang kita akan belajar menanggapi kalimat perintah. Nah, cara menanggapi kalimat perintah ini seperti apa ya? Sama seperti kalimat petunjuk. Jika kamu diperintahkan makanlah sayur itu nak, maka boleh kamu jawab atau kamu menanggapinya siap Umi gitu ya. Siap Umi. Kalau misalnya ada perintah tulislah kalimat perintah di bawah ini, maka kamu boleh juga menjawab baik Bu Guru, seperti itu ya. Atau kamu dapat perintah dari Abi, Unaisa, sapulah lantai di ruang tamu. Maka kamu bisa menanggapinya dengan kata iya Abi, akan kulaksanakan ya. Jadi kalimat tanggapan, kalimat menanggapi sebuah kalimat perintah boleh memakai kata siap, kata baik, dan kata iya ya. Sama seperti kalimat petunjuk kemarin ya. Siap, baik, dan iya. Ingat, membuat kalimat perintah yaitu ada tambahan lah setelah kata kerja. Oke? Sudah paham? Insya Allah. Baik ya. Sekarang waktunya mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Yang pertama, silakan kalian kerjakan halaman 139 ya nak. Setelah itu silakan kalian kerjakan halaman 153. Nah, seperti biasa yang tadi Bu Guru sampaikan di pelajaran PPKN,
Yang di halaman 153 boleh kalian kumpulkan di hari Senin ya. Yang 139 dikumpulkan sekarang. Ya, jadi di tugas PPKN di nomor 1 kumpulkan hari ini, dan di tugas Bahasa Indonesia halaman 139 dikumpulkan hari ini. Dan di tugas PPKN di nomor 2 dikumpulkan hari Senin, dan di halaman 153 juga dikumpulkan hari Senin ya. Karena waktu belajar untuk hari Jumat ini waktunya sangat sedikit. Kalian bisa istirahat ya. Baik. Sekian dari Bu Guru. Jazakumullah khair atas perhatiannya sudah menyimak video pembelajaran kali ini dengan semangat, dengan antusias. Semoga kalian semua diberikan pemahaman yang baik oleh Allah. Amin. Dan dapat mengerjakan tugas-tugasnya sendiri ya. Dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Ingat, mengerjakan tugasnya tidak perlu terburu-buru ya. Yang penting kalian lebih teliti dalam mengerjakan tugasnya. Oke. Baik, Bu Guru akhiri ya untuk video pembelajaran hari ini. Sekali lagi jazakumullah khair untuk kalian semua, dan Bu Guru akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa anak-anak.